Shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang ceria, yang siap diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, pagi hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Dengan tubuh yang sehat, kita datang ke rumah Tuhan kembali. Mari kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena kebaikan-Mu, amin Tuhan, terima kasih. Janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Amin, amin Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, oh benar Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya Kau hebat Tuhan. Oh selamanya, selamanya. Ku sembah Kau Tuhan, Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku
Tuhan. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Engkau yang hebat Tuhan. Selamanya Kau ajaib. Engkau yang hebat Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari umat Tuhan sembah Tuhan. Dia hadir di sini. Dia memberkati hidupmu. Haleluya. Haleluya. Selamanya Kau ajaib, sampai selama-lamanya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja melawat setiap jemaat-Mu. Biar hati kami Tuhan, Kau mengubahkan Tuhan. Kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama saudara. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat kami sembah-Mu, sembah-Mu, kuasa-Mu Tuhan bekerja. Hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Dan hadirat terus bersama kami.
sudah siap menerima berkat pagi hari ini? Amin. Amin. Haleluya. Berikan salam ke kanan kiri saudara kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebab tangan-Mu Tuhan
terbesar dan mulia, ajaib semua. Amin Yesus. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yesuslah yang terbesar, Yesuslah yang termulia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yesus yang terbesar, oh ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Yesus terbesar. Haleluya. Saudaraku, pada saat ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, saudara. Saudara, kira-kira 2 bulan yang lalu saya kateter jantung ya. Jadi kateter jantung itu dimasukkan alat, kalau enggak di tangan, Yudi di tangan ya, di pembuluh darah tangan. Kalau saya di pangkal paha ya. Ya waktu itu saya juga takut ya, di meja operasi, kemudian di pangkal paha, di sayatan kecil itu ada darah yang begitu banyak ya. Alat dimasukkan,
Singkat cerita ada kebuntuan di 5 titik, saudara. Kebuntuan di 5 titik ini enggak terlalu riskan ya, masih 70, 80, dan 90%. Jadi waktu itu dokter mengatakan, coba diterapi obat dulu, jangan di ring, karena kalau di ring di 5 titik itu nanti takut kondisi fisik kita itu enggak bisa adaptasi gitu ya. Nah, saya setelah itu tidak di ring ya, pemulihan, karena di pangkal paha, saudaraku ya, dokter menyarankan jangan banyak berjalan, apalagi renang ya, renang kurang lebih mungkin 3 bulan, 4 bulan nggak boleh dilakukan ya. Kalau Yudi kan di tangan nggak boleh angkat-angkat yang berat. Nah, selama 1 bulan setelah saya di kateter, saudaraku, kaki ini yang sebelah kanan terutama itu sering jarum cekot-cekot gitu ya, jarum cekot-cekot. Saya sampai nggak berani olahraga, nggak berani jalan pagi ya. Nah, tetapi saya sudah kurang lebih 2 bulan tidak keluar pulau, saudara. Kurang lebih 2 bulan saya nggak keluar pulau, otomatis orderan itu menurun ya. Awal bulan 7 orderan itu mulai menurun dan saya berdoa pada Tuhan. Tuhan berikan saya kekuatan untuk keluar pulau. Karena kaki kanan ini kan untuk injak gas ya. Lah, kalau dipakai keluar pulau dalam kondisi perjalanan jauh, khawatirnya nanti bisa sakit kembali. Nah, waktu itu kok tiba-tiba teman saya menghubungi saya ya, "Fer, ayo kelilingan ke Sulawesi. Katamu Sulawesi prospek, ayo kelilingan sama-sama." Nah, saya anggap ini jawaban doa dari Tuhan. Tuhan, karena teman saya ini sudah di ring 4, saudara, jantungnya. Umurnya sama dengan saya. Wah, ini puji Tuhan. Ada sama-sama veteran perang, saudaraku ya. Sama-sama yang sudah jantungnya bermasalah. Jadi kami bisa saling jaga makan, saudara ya. Kalau dengan teman saya yang sebelumnya umurnya 40, wis makan ngawur, saudaraku ya. Konro, sikat ya, sate ini wis disikat semua, saudaraku ya. Tapi ini teman saya sama-sama sakit jantung ya. Dan singkat cerita tanggal 7 Juli kami berdua berangkat keluar pulau. Tuhan sertai, saudaraku. Ya, saya sewa mobil, Pak, sewa mobil murah yang bagus. Ya, ini Pak Ferry, Expander, keluaran terbaru 2024. Mahal Pak, ojo Pak, Avanza aja. Enggak, tak kasih 350. Ya, puji Tuhan, sesuai dengan budget kami, saudaraku. Sesuai budget kami ya. Jadi kami nyetir keluar pulau berdua. Lah, saudara, nyetir di luar pulau, di luar dugaan. Kalau gantian dengan saya nyetir, teman saya ini 2 kali, kami ini hampir nabrak, saudara. Teman saya ini sakit diabetes yang cukup parah. Jadi waktu nyetir, saya ini kecapean ya, nyetir, tak suruh dia nyetir, 2 kali turun dari jalan, saudara. Ya, sudah, aku aja yang nyetir, aku wis seger. Wis seger gara-gara bukan wis seger tidur, seger kaget, saudaraku ya. Wis, aku aja yang nyetir. Jadi saudara, perjalanan kurang lebih PP ya, Sulawesi Selatan itu kami mengitari Sulawesi Selatan itu kurang lebih 1.200 sampai 1.500 kilo. Praktis selama kurang lebih 2 minggu saya yang nyetir, saudaraku. Tapi puji Tuhan, badan saya seger, saudaraku. Tuhan kasih kekuatan. Bayangkan kita perjalanan pagi gitu ya, berangkat dari hotel pagi jam 3 pagi.
jam 6 pagi, nyampe di kota Masamba misalkan, jam 10. Jam 10 itu kita langsung kerja loh. Cari toko langsung kita kerja. Ya, siang makan siang, sore perjalanan lagi untuk cari hotel. Begitu terus sampai kurang lebih 2 minggu lebih. Dan Tuhan kasih, Tuhan bukakan jalan demi jalan, saudaraku. Ya, yang terakhir, saudara, di dalam perjalanan saya mengalami satu kecelakaan sedikit, saudaraku ya. Waktu itu di kota Mangkutana, mungkin saudara bingung ya, Masamba, Mangkutana, Pare-Pare, itu Sulawesi Selatan yang dulu saya sekolah nggak pernah saya dengar kota-kota itu. Tapi hari ini saya kunjungi ya, Pare-Pare, Pinrang, Sengkang, Enrekang, ya itulah ya. Nah, di kota-kota ini puji Tuhan dapat order lumayan, saudaraku. Dan terakhir, saudaraku, saya pas-pasan dengan truk, kiri saya sawah, saya nggak bisa menghindar, saudaraku, wis pasrai, tewabrak, saudaraku ya. Spion ditabrak, duar sama truk. Baknya itu ternyata agak muncul ya, kepalanya segini, baknya bisa lebih lebar. Nabrak, saudaraku. Aduh, puji Tuhan. Bodinya enggak apa-apa, saudaraku. Bodi mobil ini enggak apa-apa. Spionnya hancur, saudara. Ya. Nah, saya masih perjalanan Mangkutana, itu akan kembali lagi ke kota Makassar 600 kilo. Dan masih harus keliling nyempal ke Bone, Sopeng, Bulukumba. Saya perkirakan masih 10 hari, saya harus nyetir tanpa spion kanan, saudaraku. Ya, di Mangkutana mana ada spion expander, saudara. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Ya, waktu belok, ya untung kepala ini leher nggak tengeng, saudaraku. Ya, jadi bisa noleh set langsung noleh kanan, baru belok gitu ya. Karena nggak ada spion, saudara. Teman saya sampai bilang ya, Fer, mampir di toko meracang. Ngapain bro? Beli bedak cewek yang ada ada kacanya kecil. Yalah kaca kecil itu terus gimana ngelihatnya ya saudaraku ya, teman saya guyon ya. Saudara, perjalanan kembali ke Makassar dengan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, kepikiran spion, Tuhan mari entuk bati, spion iki piro Tuhan. Ya. Tanya ke toko di mana ini? Jalan Bandang Makassar ya. Dilihat, loh Pak, spionnya enggak apa-apa Pak. Ternyata yang pecah mirrornya dan pelapisnya ini. Jadi spionnya ini masih bisa dipakai Pak. Piro Cik, mirror sama ininya. Kalau Bapak beli full semua, itu kurang lebih orisinil 5 juta. Tapi kalau mirrornya aja dan pelindungnya depan, itu 500.000. Waduh, puji Tuhan saudaraku. Wis mirror itu aja sama pelindungnya. Dipasang plek langsung saudaraku ya. Dan hari itu saya serah terima dengan pemilik mobil dan semua bisa berjalan dengan baik saudaraku. Kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ya, kadang saudara, di dalam perjalanan hidup manusia itu, kita seringkali mengalami masalah. Ya. Tapi Tuhan ingin ketika di dalam badai, kita itu melangkah seperti Petrus. Dan kita itu, mata kita tertuju kepada Yesus, bukan kepada badai, saudara. Amin, saudaraku. Kalau kita berjalan tertuju pada Yesus dan kita melangkah, pasti kita akan berjalan di atas badai. Kita mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama.
kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam sempurna kuasa-Mu, kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Di dalam kelemahan sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku. Oh, Kau Yesus yang pegang hidupku. Kau membuat mujizat. Saudara, di saat saya berada di luar pulau, saudaraku, di saat kondisi jantung saya yang tidak baik-baik saja, di saat saya merasa mengapa semua hal ini terjadi, satu hal yang saya yakin, pujian ini mengatakan, hebatnya tantanganku, tetapi jauh lebih hebat Tuhanku. Amin, saudaraku. Seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri. Mari pagi ini kita berserah kepada Tuhan. Dia yang membuka lautan di saat bangsa Israel tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tuhan yang buka lautan, saudara. Di saat murid-murid Tuhan Yesus ketakutan dengan badai, terancam hidupnya, Yesuslah yang meneduhkan badai itu. Mari bawa hidupmu saat ini kepada Tuhan. Dia yang pegang hidupmu, Dia yang buka jalan bagimu. Amin, saudaraku. Dengan lembut naikkan pujian ini dan saya undang saudaraku bangkit berdiri. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
bekerja atas kami Tuhan. Engkau adalah pembuat mujizat sejati bagi hidup kami. Kami percaya setiap masalah, pergumulan, persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, itu adalah alat-Mu untuk mendewasakan kami. Karena Engkau menyediakan solusi yang terbaik untuk kami Bapa. Terima kasih, biarlah setiap puji sembah kami pagi ini naik ke tahta-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah Kau utus, sudah Kau kuduskan. Setiap jemaat yang hadir sudah dikuduskan. Sehingga semua firman ini tidak lewat Tuhan. Firman ini Tuhan akan jatuh di tanah hati yang subur. Bertumbuh, berbuah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Kuasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami. Untuk kami fokus hanya kepada firman-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap menerima benih firman Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Toleh kanan kiri kasih senyum. Hai. Nah gitu kan rodok cair gitu loh saudara ya. Puji nama Tuhan, kami bersyukur bisa dipercaya kembali untuk melayani di tempat ini. Terima kasih Bu Gembala dan segenap pengurus yang sudah mempercayakan ini kepada saya. Saya rindu Bapak Ibu, kita sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Mazmur 20 ayat 7. Di situ saya beri judul Solution. Kita semua butuh solusi? Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Next Mas. Kita akan membaca ayat ini di slide kedua. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Di situ dikatakan diawali sekarang aku tahu, berarti dulu tidak tahu. Bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada setiap kita yang diurapinya. Saya percaya semua kita yang hadir pagi ini mendapat pengurapan yang sama. Amin Bapak Ibu. Jangan pernah minder bahwa kita jadi anak Tuhan. Iyalah paling sing diurapi mek pendeta. Paling sing diurapi itu cuma pelayan Tuhan. Belum tentu. Yang berdiri di mimbar belum tentu mendapat pengurapan yang sama. Seperti yang jemaat dapat loh. Kita kadang dululah saya waktu ada di bawah. Waktu saya ada belum belajar firman Tuhan, saya menjadi jemaat awam. Saya itu kalau melihat pendeta naik mimbar, wih kudus rasanya kok silau men gitu ya. Tapi ternyata saudara begitu terjun di pelayanan, jujur secara manusia daging mengatakan kecewa. Tetapi saya mau belajar fokus kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya memposisikan diri sebagai orang yang diurapi Tuhan dan selalu mendapat kemenangan yang gilang gemilang. Oleh sebab itu masalah persoalan, saudara datang silih berganti, harusnya kita bersyukur. Kenapa Bu kok bersyukur? Biasanya kalau kena masalah itu aduh loro kabeh sambate didulukan. Makanya akeh ono syukur ben lali carane sambat. Ya. Firman Tuhan hari ini penuh dengan janji-janji kemenangan. Namun sebelum menerima janji Tuhan kita perlu mengerti dan mengenal Tuhan. Slide kedua. Karena Allah itu sempurna, janjinya pun bersyarat. Next. Keluarkan semua aja langsung. Ya, melewati ujian ini ketika janji itu digenapi akan ada pengalaman dan kesaksian yang indah, Bapak Ibu. Makanya ketika Tuhan izinkan masalah itu datang silih berganti dalam kehidupan kita, ayo kita mulai gunakan kacamata rohani supaya apa? Tidak melihat masalah itu fokusnya sama masalah. Kalau kita melihat lembaran kertas putih, tengah-tengahnya ono titik tik. Mata kita di mana? Di titiknya loh. Kenapa kisah putih gak direken? Berapa banyak kita menerima kebaikan Tuhan. Begitu seolah-olah merasa Tuhan gak tolong. Kita langsung kecewa. Tuhan gak tolong aku rek. Sudahkah Anda mengalami janji Tuhan? Belum Bu. Siapkah Anda menghadapi ujiannya? Kalau kita katakan, sudahkah Anda mengalami janji Tuhan? Sudah. Dan mau. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapkah Anda mengalami ujiannya? Loh, kau yang siap. Saudara, kita itu kalau mau lomba itu pasti ada apa? Hadiah. Mau lomba? Mau nih lo gak yakin. Coba ada satu keyakinan, mau Bu, gitu loh. 1, 2, 3, mau. Lah, wong ngono lo leren dikongkon. Ya, bagaimana kita mendapatkan hadiah? Next. Ada 3 solution
untuk meraih kemenangan yang Tuhan janjikan itu tergenapi. Yang pertama, next, setia dan tekun membaca firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan kita manusia kalau disuruh baca Alkitab itu susahnya minta ampun dengan alasan apa? Tulisannya Alkitab cilik. Sekarang itu bukan hanya Alkitab, kitab suci, ada tab suci. Ada HP suci. Kenapa? Karena di sini sudah bisa di-download aplikasi, Saudara. Apalagi ya kalau kita masih beralasan, Bu aku gak ngerti Bu firman Tuhan. Apalagi kalau baca perjanjian lama, isinya perang tok. Ya, tapi kalau saya punya versi baca Alkitab justru di perjanjian lama itu mengasyikkan. Hai anak-anak muda. Ya, kalau kalian pernah baca novel, kalian pernah baca komik, itu rasanya seru enggak? Seru kan? Kepengin tahu loh kelanjutannya seperti apa. Orang tuanya berkata, "Alah Bu, iku sik enom. Sing tuwa iki lho Bu, matane kabur." Digodekno Saudara, bisa. Jadi enggak ada yang alasan. Terus ada yang bilang begini juga, "Oh iya aku baca loh Alkitab itu setiap malam mau tidur." Rajin AI. Iya, karena enggak gitu aku enggak bisa tidur. Dengan alasan apa? Obat tidur. Padahal tadi Amaweli saksi, semalam gak bisa tidur, digawe maca Alkitab, tambah mendelik. Bener ya Maya? Tambah mendelik loh Saudara. Kenapa? Karena ada satu antusias untuk membaca firman Tuhan. Ya, membangun itu bisa saja konseling Saudara, menghibur, menasehati, memberi semangat. Kalau kita kenyang firman, ada orang ngomong apa saja, pasti kita arahkan kepada firman. Kalau kita ndak kenyang dengan firman Saudara, moco ae gak tahu ngrungokno males apa maneh. Ono pesen aku njaluk mlebu surga iku dalane teko ndi? Ya kan? Baca firman lo ndak mau. Percaya kalau firman Tuhan itu surat cintanya Tuhan? Ya, surat cintanya Tuhan biasanya kalau kekasih dikasih surat cinta itu antusias baca enggak? Baca. Tapi masalahnya surat cinta dari Kejadian sampai Wahyu nggak pernah dibaca. Pak Posnya nyampaikan suratnya, jatuh cintai sama Pak Posnya. Kebanyakan loh orang seperti itu. Bapak Ibu, firman Tuhan itu harus digenapi dalam hidup kita. Next, harus dialami dari diri kita sendiri supaya apa? Inner beauty itu keluar. Jadi kita bisa menyalurkan. Mungkin juga selain konseling kita bisa khotbah, itu bisa mengajar Saudara. Mengarahkan, menginsafkan, mengenal Tuhan. Karena kedua hal ini adalah satu kesatuan. Enggak bisa yang namanya dipisahkan. Next, enggak bisa. Kita kalau sudah kenyang pasti kita itu isinya membangun dan mengajar. Kalau orang nggak kenyang firman, kena ini yang namanya angin sehingga kuping abang Saudara. Ngerti nggak sih Maria, kamu itu dirasani nang kono bla 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 bla. Ini saya nggak kenyang firman, tak tampani Saudara. Wis cerita no kabeh, sopo gak apa-apa blak-blakan. Notnya apa? Ojo ngomong sopo. Iku wis paling bisa digarisbawahi Saudara. Orang kalau sudah cerita muluk-muluk apalagi wis ngelekno sebelah, harusnya kita bisa membaca dengan posisi terbalik. Apa itu? Justru sing ngomongno iki wonge luwih elek timbang sing diomongno. Ya, coba kita cermati ketika kita baca tulisan ambulans. Kalau kita menghadap ambulansnya, itu kira-kira lebih jelas enggak? Enggak loh. Tapi kalau kita lihat dari spion, jelas tulisannya ambulans. Makanya jangan keburu percaya. Karena kalau orang sudah kenyang firman, begitu ada berita negatif, kita akan bisa sampaikan begini. Ya sudahlah biar aja mulut-mulut DE kok. Enggak perlu kita ambil pusing. Karena semakin kita cari tahu dan kepo, itu akan membuat telinga kita panas, membuat hati jengkel. Kita enggak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah anggap enteng perihal membaca Alkitab. Saya membiasakan diri membaca Alkitab. Dulu Saudara suami saya tanya begini, wis ping piro kon maca Alkitab? Baca Alkitab tiap hari. Pertanyaannya Papi, sudah berapa kali katam? Saya diem loh Saudara. Bukan enggak pernah baca Alkitab, baca tapi diarani katam belum pernah. Waktu itu loh ya, suami saya kasih target 1 tahun harus selesai 1 putaran. Saya menikah berapa tahun saya sama suami saya. Ya, berapa tahun saya menikah sama Pak Joko. Suami saya selalu kasih target, 1 tahun harus habis 1 kali putaran. Saya melihat dan jujur Saudara, awal-awal itu saya kejar target.
Membaca Alkitab coba koyok jalan tol, gak ono lampu merah, gak ono koma, gak ono tanda seru. Semuanya digeretak, gak mikir yang namanya direnungkan. Pokoknya aku kejar target dan laporan sama suamiku. Kenapa? Karena waktu itu sudah bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tinggal 6 bulan saya harus selesai 1 putaran. Ternyata saudara, dari situ saya belajar. Oh, untuk tahun ke depan, suami saya itu tahun depannya lagi sudah ditanya, wes mari winginane sampun pi. Sekarang putaran kedua. Begitu setiap tahun saudara. Jadi bukan berarti kita itu baca Alkitab dibuat tomboh ngantuk lah, dibuat ya wes lah bu timbang jenuh. Lo jenuh lo sing dibuka TikTok. Betul? Jenuh itu yang dibuka bukan Alkitab loh saudara. Nanti kalau kita buka Alkitab di tempat kerohanian. Loh saudara, jangan pernah dengarkan hal-hal yang negatif seperti itu. Karena Alkitab itu adalah asupan roh kita. Yang mungkin kita berkata, pasti bu aku lakukan. Namun seberapa lama kita konsekuen dan konsisten melakukannya. Lek kober. Roma 12 ayat 7 dan 8. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu, sekarang kalau kita sering baca Alkitab, karunia kita akan kelihatan. Siapa yang karunianya membangun, siapa yang karunianya mengajar, itu semuanya akan terlihat. Jika dua-duanya itu kita terima, puji Tuhan. Berarti kita siap untuk melayani Tuhan lebih lagi dan menjadi berkat. Banyak loh orang yang beralibi. Baca Alkitab itu wong biyen bu, jadul. Katanya gak relevan sampai hari ini. Saya mau katakan sampai hari ini firman Tuhan akan tetap terjadi dan selamanya akan tetap terjadi. Tergantung kita. Next, seberapa lama kita konsekuen dan konsisten melakukannya. Berapa lama kita membaca Alkitab setiap hari. Di situ saya buat yang namanya garis lika-liku saudara. Senin oren. Males bu, Senin kerjaan wis numpuk. Ya, biasanya lek minggu wis alasane pelayanan bu, capek pulang malam. Tangi isu wis ngrasakno berapa banyak di sini orang percaya yang takut hari Senin. Banyak saudara, pengusaha-pengusaha besar takut hari Senin. Anak-anak sekolah kuliah takut hari Senin. Kalau bangun hari Senin harusnya bersyukur Tuhan, terima kasih. Enggak, hari Senin mati kon. Banyak loh yang seperti itu ya. Makanya hari Senin di situ tidak saya tulis. Kenapa? Terlalu rendah saudara. Kemudian Selasa rodok munggah lumayan orderane wake gitu ya. Jadi sregep rebut dino gak enak bu. Jadi males bodon mana saudara. Ya grafiknya. Kamis naik lagi, Jumat turun lagi, Sabtu naik lagi. Apakah kita naik turun seperti ini? Kita bukan naik roller coaster loh baca Alkitab. Harus konsisten setiap hari. Yang setuju katakan amin. Ketika Anda mengatakan amin itu konfirmasi Anda dengan Tuhan. Bukan dengan saya. Ya. Kemudian dalam Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Luar biasa loh. Ini itu kita dilakukan kalau kita itu fokus dan terus baca firman. Suami saya mengajarkan bangun tidur selesai doa baca firman. Itu kekuatan kita sampai sehari kita beraktivitas. Malam mau tidur baca firman lagi itu untuk menjaga alam bawah sadar kita sampai isu meneh saudara. Kita loh minum suplemen kadang per 8 jam. Ada loh. Ada yang per 12 jam. Kalau saya tanya kakek vitamin kenapa bu? Kok setiap kadang kita makan di tengah-tengah ono obatnya saudara. Saya tanya minum apa bu? Obat Bu Maria. Obat apa? Ya supaya enggak kena gula gara-gara mangan kepiting. Nah itu saudara. Kalau kita itu melihat tubuh kita loh dirawat sedemikian rupa. Kenapa roh kita dibiarkan kelaparan dan enggak pernah dikasih makan? Begitu masalah menghantam. Kita ngomong Tuhan itu gak adil. Loh kita loh enggak pernah terima janjinya bu. Kenapa kok enggak pernah terima janjinya? Karena kita gak mau diproses. Kalau kita mau diproses jangan protes dong. Supaya apa? Supaya progres. Lah kalau progres siapa yang seneng? Ya kita sendiri. Ya kan? Alkitab adalah firman. Dan firman itu adalah
Yesus. Ketika kita membaca firman-Nya dan memasukkannya dalam hati dan pikiran, Yesus pun masuk dalam hati kita. Kita ingin disertai Tuhan, amin. Kita ingin menerima janji Tuhan, amin. Baca firman setiap hari, yang setuju katakan amin. Yang kedua, next. Di situ saya kasih poin berdoa dengan sungguh-sungguh. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Dalam bahasa Ibrani disebut tevila. Kemudian di dalam bahasa Yunani disebut proskomai. Artinya apa Bapak Ibu? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya kita temukan kliknya dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ngomong aku gak iso ngrungokno suara Tuhan, Bu. Ternyata gak pernah berdoa. Doa, duduk omong-omong dengan Allah, saudara. Kita, kalau saya tadi dari turun Grab, masuk, Pak King langsung, Shalom Bu, aku dijak ngomong saudara. Kenapa? Karena saya masuk ke GPDI Layar. Shalom, ketemu ama aku tambah dicipika-cipiki. Saya merasakan kasih ibu saudara. Ya, kenapa? Saya disambut loh. Saya dijak ngomong. Kalau saya diundang, saya dijak ngomong, saya senang saudara. Tapi berapa kali saya mertamu atau saya diundang, begitu datang, kau gak usah ngereken. Aku bingung iki mlebu wong terus aku lapo. Terus dari dalam, oh duduk saudara, dikei teh, camilan, sampai t-shirtnya disiapno sak meja. Tapi aku gak ditemoni. Enak apa Bu? Pangan dewi. Kita gak iso mangan Bu, gak ada sing mersilahkan. Iki lek mangan pas CCTV, masalah delok entala tamu di cerongoan. Lho gitu ya apa? Ya kan, susah juga. Kita harus punya etika makan ketika kita ada di rumah orang. Nah, namanya doa itu harus diucapkan setiap saat, saya katakan. Bukan hanya setiap waktu. Kita ngomong, Bu aku doa wis ping 5 lho Bu. Tangi turu. Tuhan terima kasih aku bangun sehat, iso nafas. 2, mangan awan, sarapan. Tuhan terima kasih aku makan, berikan kesehatan. 3, mangan siang, doa maneh. 4, makan malam. Ping pira saudara? 4. 5 terakhir, kate turu. Doa ini berapa kali? 5 kali. Dihitung, bukan doa iku laporan, saudara ya. Sama, siap gerak, laporan. Semuanya selesai. Siap komandan, iku laporan saudara. Kayak Josia. Josia itu kalau berdoa, Mami mau pelayanan. Iya, sini duduk. Saya didoakan tumpang tangan, ganti nih Bapak ya saudara ya. Tuhan Yesus, mamiku pelayanan. Haleluya, amin. Ngono tok lho saudara. Tapi itu saya mengimankan, itulah Josia. Dengan semua kebisaannya dia mendoakan saya. Sekarang bagaimana dengan kita? Mosok kalah konser sama anak kecil? Apakah doa ketika kita bergumul? Apakah doa ketika kita sakit? Apakah doa ketika kita ngurung? Belum tentu wong duwe masalah terus eling Tuhan. Dikei masalah, diteken masalah loh, tambah lari dari Tuhan. Banyak saudara. Ya. Doa itu mengandung gagasan meminta, memohon, ngemis di situ saya tulis, memohon belas kasihan, mencari, meminta petunjuk dan juga memuji, bersyukur serta mengagungkan. Makanya kalau kita yang namanya ibadah itu di dalamnya sudah mengandung doa. Mulai dari WL mengucapkan sebuah kalimat shalom, itu kita sudah ada dalam dewan musyawarahnya Tuhan saudara. Kudus. Jadi jangan sampai ada sing keleleran ning jobo lah. Mau enak, wis aku golek PW Bu, posisi enak gitu ya. Kenapa? Karena males. Berapa banyak kita juga jumpai dan temui, selesai main musik, ucul. Saya pernah melayani begitu, dipanggil silakan pemain musik WL Singer, leren berok-berok saudara. Kenapa? Ngeteh, ngarep gereja ono kantin. Ngombe teh, jadi masuk itu bawa teh botol. Ini mimbar kudus, jadi jangan dibuat serampangan. Kalau kita mau niat melayani saudara. Dulu suami saya sangat saklek, 15 menit sebelum ibadah, pemain musik baru datang, duduk kamu gak usah melayani, itu suami saya. Ketika mau pelayanan ke desa,
misi, dijadwalkan latihan, ndak datang, sudah bukan dikasih kartu kuning tapi merah langsung. Gak usah nyanyi. Karena apa? Kita melayani bukan show. Kalau kita ndak banyak doa, kita ndak tahu panggilan kita di mana loh. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu. Tadi kita mendengar bersama kesaksiannya Pak Ferry. Kalau itu bukan karena doa dan mendapat petunjuk dari Tuhan, gak mungkin wani secara manusia, budal luar pulau. Betul ya Pak? Apalagi wis di luar pulau, koncone gak isok nganteni nyetir nih. Masalah saudara. Tetapi di situ yang penting ada satu keyakinan batin yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu kita dapatkan ketika kita itu berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, gak mungkin kita dapatkan itu. Damai sejahtera untuk kita meyakinkan semua apa yang dari roh Tuhan itu, Roh Kudus itu kita lakukan dengan tindakan. Dapat solusi kan? Dapat solusi. Kayaknya zamannya sekolah semua benar. Yang disebutkan itu daerah tambah gak roh belas Pak saya. Nggak tahu yang namanya daerah yang disebutkan macam-macam sama Pak Ferry. Nduk peta gak ketok ya Pak. Kelihatannya cuma Indonesia gitu. Ya iki lek dipetani sitok-sitok saudara. Ternyata banyak kota-kota yang tidak kita pernah tahu waktu sekolah. Ketika saya ke Flores beberapa waktu yang lalu, saya ditantang sama teman satu tim saudara, orang Momere. Ibu, bisa ibu bawa mobil kah? Bisa. Berani ibu? Berani. Dari Ruteng ke Labuan Bajo masih 5 jam loh. Boleh? Yakin ibu? Yakin Pak. Awet dewe bekasih sopir bis kok. Saya datang loh. Saya bawa dari Ruteng ke Labuan Bajo. Itu tanjakan letter O, tanjakan lagi letter U, tanjakan lagi letter V. Pas letter V itu saudara, posisi begini di sini ada lilin. Posisi menjulang begini terus ke sini baru ada jembatan. Nah, pas di ujung V ini ada lilin. Ini Bapak bilang begini, Bu, ini berarti sudah ada yang mati loh. Mati Pak? Iya, habis sudah ada yang mati karena remnya ngeblong. Di situ ada kasih tanda lilin. Saudara, itu tantangan baru buat saya. Apakah saya menyerah? Tidak. Saya akan lalui hari-hari saya dengan doa supaya kita kuat. Apa yang saya alami hari-hari ini banyak saudara. Apalagi sepeninggal suami saya, begitu banyak. Dan ternyata itu adalah warna di kehidupan saya. Dan warna itu setelah saya cermati justru membuat saya lebih indah. Dan saya seneng delok saudara. Tak delok dewe seneng gak ngenteni tanggoku delok. Ya, kita juga begitu. Selama kita kenyang dengan doa, kita terus hubungan intim dengan Tuhan, percayalah. Doa orang yang benar itu besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16 di bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya itu mau berangkat tanggal 20 sampai 25 Juni saudara. Tapi tanggal 17 Josianya opname. Ternyata kena pratipes. 17, 18, 19, 20 harusnya saya berangkat. Saya ngomong begini sama Tuhan. Jika engkau berkenan dan masih memperkenan hambamu berangkat ke sana, aku budal Tuhan. Saya pesan sama Christina sama Abigail, jaga adikmu kalau memang tanggal 20 belum pulang. Yakin Mi, aku sing jaga, lek mami yakin boleh kon. Saya paksa. Dari keadaan ini kita semua harus belajar. Saya konfirmasi sama Ishak, sama Titi, sama Silong, melompok saudara anakku na rumah sakit. Dan di situ semua saling memberi kekuatan. Ternyata apa? Boom, lewat tobi, bledos. Gak sido, budal. Secara manusia ini tiket sudah dibeli saudara dan mahal. Saya mikir begini, wah cari solusi. Awalnya turun Momere, gak bisa, Momere ditutup Bu. Karena asapnya debunya itu sangat mengganggu, ditutup Momere saudara. Kita cari alternatif, turun Ende. Ende ditutup juga.
Terakhir kita turun Labuan Bajo. Jadi yang tadinya Maumere sampai Labuan Bajo, putar Labuan Bajo sampai Maumere. Ternyata Labuan Bajo tutup. Pas tanggal 20 tutup. Jadi semua tiket refund, meskipun kita hanya dapat 50% dari itu saudara, kita tetap bersyukur. Dan langsung reschedule. Yang kasihan itu orang sana sudah tua-tua, dari turun dari bawah naik saudara. Itu segerombolan, katanya ada KKR, mana Mbak Tuhan dari Jawa. Ternyata mereka itu nggak ngerti info karena nggak punya HP. Di sana itu ada yang kami layani, belum ada listrik. Waktu kita mau naik jalan longsor, jadi kita nggak bisa tembus ke sana. Tapi puji Tuhan saya bisa ketemu sama gembalanya. Bapak Ibu, tantangan demi tantangan. Kalau kita kuat doa, pasti bisa dilalui. Nggak ada yang namanya nggak bisa. Apa itu doa? Next. Apa itu doa? Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita ngobrol sama Tuhan. Itu kesatuan budi dan hati. Bukan hanya di mulut saja, melainkan doa adalah ungkapan iman kita. Kita deklarasikan dong iman kita. Kita ngomong sama diri sendiri. Karena musuh terbesar itu diri sendiri, bukan sebelah kita. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Kalau kita tidak mau menyerang atau membuat diri kita itu ditaklukkan dulu sama firman, kita nggak akan pernah bisa keluar dan menjadi berkat Bapak Ibu. Siapapun kita, Tuhan tidak pilih kasih. Kita semua dikasih porsi sama. Masalahnya kita ini menerima, ada yang serius, dikatakan di tanah yang subur, ada yang di bebatuan ketika firman Tuhan disampaikan, ada yang di pinggir jalan, ada yang di mana lagi saudara, semak-semak. Itu semua adalah ilustrasi hati kita loh. Sekarang ketika firman Tuhan disampaikan, tanah hati kita tanah yang mana? Oh berduri Bu, di semak. Oh kayak aneh serius saudara. Begitu keluar lali, mau firman Tuhan ini ngomong apa yo? Bingung saudara. Atau mungkin kita sudah di pinggir jalan, jadi begitu nyampaikan ada firman disampaikan dicuri. Kenapa? Nduk sebelahnya ngejak ngobrol dari arisan di jero gereja. Itu yang membuat kita hilang fokus sama firman. Makanya ketika kita supaya fokus dan tidak terganggu, ya sudah silent HP atau di mode pesawat. Selesai saudara. Dulu sebelum saya dewasa di dalam Tuhan, saya terus taklukkan diri. Kenapa? Saya mikir begini, siapa lagi kalau bukan aku? Siapa lagi yang bukan kita sendiri yang mendisiplin kita? Enggak ada saudara. Peraturan ada untuk dilanggar Bu. Banyak kok peraturan di gereja, A, I, U, E, O. Tapi apakah semua kita patuhi? Enggak juga saudara. Ya, jadi dari sini kekuatan kita itu adalah di dalam doa. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Yakin dulu, baru tindakan. Kita ngomong beriman, yakin tapi tidak bertindak, gak akan pernah yang namanya genteng yang buka duit jeblok, gak ada. Jadi kita harus mengambil berkat. Makanya Tuhan katakan bahwa aku mencurahkan berkat rohani. Berkat rohani dari sorga melewati atmosfer bumi yang rohani jadi jasmani. Kita disediakan untuk mengambil. Nah kita ngambil enggak? Setiap kali saya berdoa selalu saya katakan begini, Tuhan terima kasih buat manamu yang sudah Tuhan berikan cukup untuk persediaan makanan di rumahku untuk seluruh keluargaku. Aku mengambil segala berkat yang kau sediakan tadi malam itu bekal hidupku hari ini dan seluruh keluargaku. Selalu saya ucapkan saudara. Dan saya bersyukur saya tidak pernah yang namanya tidak makan. Selalu makan saudara. Anak Tuhan ku gak mungkin keluwen. Yang setuju katakan amin. Bukti ini lemu. Ya. Sekarang yang ketiga. Hidup di dalam pertobatan selalu saudara ya. Matius 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di situ saya kasih gambar mercusuar. Bertobat. Ada sinarnya. Syuf. Berputar dan berbalik. Artinya apa? Pertobatan itu menentukan kehidupan ke depan untuk lebih baik. Syuf dalam bahasa Ibrani. Berputar dan berbalik. Kalau kita hanya diem saja,
muter terus saudara. Nggak tahu capeknya sampai kapan. Kenapa? Jatuh bangun. Bu, aku sudah bertobat tapi melakukan hal yang sama. Berarti kita itu lebih bodoh dari keledai. Kenapa? Karena keledai itu begitu dia lewat, kejeglong, besok nak mau lewat situ. Lah kita ini manusia bebal, sudah dinasehati firman, dinasehati gembala, dinasehati tim penggembalaan, tapi tetap lewat jalan yang membuat kita jatuh. Sehingga ketika kita jatuh, kita kecewa sama Tuhan. Nah ini loh saudara yang perlu dibenahi. Kalau kita tidak yakin, kita tidak kuat doa, kita tidak kuat baca firman, masalah itu akan menggulingkan iman kita. Dan kita akan pergi ke ilah-ilah lain. Ketika ada dalam satu keadaan saudara, waktu itu suami saya sakit. Ada satu tukang saya itu ngomong begini, tak bantu ya. Saya mikir dibantu apa Pak? Saya itu punya kenalan orang pinter. Begitu dia sebut orang pinter, saya ngomong orang pinter di Indonesia minumnya tolak angin. Kenapa Pak? Kira nih, Bapak itu diganggu sama setan. Saya menurut setan nih. Saya tanya begitu saudara. Tahu setannya di mana? Karena pas kebetulan tukang itu datang mau buka pagar di depan rumah saya, depan pagar itu ada canai, ada bunga dan kelihatan kalau baru saja ditaruh. Karena sore mereka pulang agak malam itu nggak ada. Saya pulang pelayanan juga nggak ada. Tapi begitu pagi mereka datang, mereka lihat loh kok ono kembang di depan rumahmu. Suami saya nggak banyak omong, ambil minyak urapan nih, dibakar. Di depan mereka, mereka sing girap-girap loh saudara. Kenapa? Karena mereka ketakutan. Saya ngomong, Pak, gak usah pusing-pusing cariin aku orang pinter. Loh, tapi kadang orang itu bisa lemah, saya tahu. Dan saya tahu kelemahan saya di mana. Dan sudah saya pelajari. Bapak Ibu, kelemahan kita di mana? Aku suka emosi, perangi dulu amarahmu. Aku nangisan Bu, perangi dulu amarahmu. Kalau kita tidak punya strategi untuk memerangi diri sendiri dan tahu kelemahan kita, ketika kita maju perang berarti kita bunuh diri. Tetapi kalau kita tahu kelemahan kita di mana Bapak Ibu, kita bisa antisipasi. Wong iki nggarai aku ngamuk rek. Tuhan berikan aku kekuatan, ojo njaluk sabar, saya ingatkan. Orang minta sabar begitu keluar kamar doa, berdirilah di situ orang yang paling mencekno. Ya. Minta kekuatan dan damai sejahtera. Supaya apa? Kita bisa melewati hari demi hari dengan penuh sukacita. Kok tegang kabeh? Noleh kanan kiri mana kasih senyum. Saudara, penuh senyum itu penuh berkat. Yang setuju katakan amin. Ya, kita mau ditegur, mau dinasehati, mau apa saja. Tetapi firman Tuhan katakan berputar dan berbalik. Karena pertobatan itu menentukan kehidupan kita ke depan. Masa depan kita. Kalau kita tidak mau bertobat, mau nunggu kapan? Saya ibu mintanya bahkan kuduk ini, lo ya lagi kayak kesempatan untuk bertobat. Kalau sudah tidak saudara, begitu di luar jatuh, brek, mati saudara. Apa kita masih ada kesempatan bertobat? Gak apa-apa bu, si enom nakal sih. Jangan saudara. Belum tentu kesempatan itu datang 2 kali. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu hamba Tuhan berkata, Tuhan itu tidak pernah punya plan B. Bapak Ibu, saya mendengar saya bingung. Plan B saya dengarkan sampai selesai. Kenapa kok enggak pernah punya plan B? Kalau Tuhan punya plan B berarti plan A-nya gagal. Sedangkan rencana dan janji Tuhan enggak pernah batal, enggak pernah gagal. Tuhan itu punya beribu-ribu cara supaya plan ini tetap jalan. Yang setuju katakan amin. Kita enggak ngerti loh rencana Tuhan dalam kehidupan kita apa. Saya dulu juga enggak ngerti kalau Tuhan bawa saya sampai hari ini ke sini saudara. Ketika saya belajar berkhotbah, ketika saya belajar menyampaikan firman, suami saya itu streng. Mana materimu? Bla 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 bla. Kelek, kasih spidol merah, garap maneh. Garap lagi loh saudara. Bikin PowerPoint tak kasih waktu 2 jam. Loh iki lek dosen killer loh saudara. Bener. Iki sing kuliah pasti dosen iki maneh, dosen iki maneh. Tapi suami saya seperti itu. Ketika selesai, apa maksudmu kayak gini? Bla 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 bla. Saya disuruh presentasi di depan dia seorang diri. Saya presentasi, ya kaya wong khotbah saudara. Suami saya itu ya ngopel, ya kacamata dibenakno, ya metangkring, ya ngombe, ya klesetan, ya apa. Sak pola tingkai saya tetap sampaikan firman. Begitu selesai amin suami saya tanya, kok iso awamu fokus? Konsepmu apa? Konsep dan prinsip saya, firman Tuhan harus selesai Pi.
Tidak peduli respon jemaat seperti apa. Itu adalah respon dari tanah hati mereka. Mantap, lulus awakmu. Tapi ini sesi 1. Sesi keduanya apa? Khotbah depan cermin. Siapa di sini yang sudah pernah khotbah depan cermin? Mengkhotbahi diri sendiri Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan di dalam suratnya Paulus. Firman Tuhan ini aku kenakan kepada diriku sendiri. Supaya apa? Ketika kita mengenakan firman Tuhan ini untuk diri kita, inner beauty itu akan keluar. Kita nyampe los. Kenapa? Karena kalau kan jalan. Wong sudah kena kita kok. Saya mikir, piye aku khotbah ndek depane cermin bi. Iya, lek kocoan ambek nyatok rambut aku iso. Iki masalah khotbah meteleng-meteleng ini nduk ngarepe dhewe Saudara. Duduk merenung supaya kamu tahu artinya apa. Itu suami saya. Saya ngomong, tahu bi, apa maksudnya? Mami harus tahu isi khotbah dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan Mami. Very good, terjun. Baru dilepas Saudara di lapangan. Ketoke, gampang bu wong bojomu dhewe lho Saudara. Saking wong wis nang surga. Lek wong isih ana tak kongkon buka kelas Saudara ya, supaya yang di sini itu semua merasakan. Kita, saya, anak-anaknya termasuk Ishak seringkali ditegur Saudara. Supaya apa? Tetap ada dalam pertobatan. Di dalam Yunani, bahasa Yunani disebut metanoia, sadar, berbalik, dan melangkah. Ini proses metabolisme dalam batin sehingga hayat ilahi itu ada dalam diri. Hayat ilahi yang ada dalam diri kita mendorong manusia lama kita keluar. Sehingga kita menjadi ciptaan baru. Makanya sadar Saudara ya, saya tahu kalau ini jegelongan Saudara. Saya sadar, jadi saya pelan-pelan. Kalau saya tidak sadar, saya tidak pelan-pelan. Saya bukan Petrus yang berjalan di atas air. Bisa jatuh saya. Tapi dari sini tuh Saudara, saya terus melakukan ini setiap saat. Westa, percaya sama firman. Kalau kita sudah biasa ada dalam jalan kebenaran, begitu kecekluk lidah saja salah ngomong, kita pasti kerasa. Kenapa Roh Kudus mengingatkan jangan ngomong kayak ngono. Next. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ini kita ke dosa duniawi. Ya, kemudian berbalik dan melangkah supaya kita ketemu sama Tuhan. Ini namanya bertobat dan ini setiap hari. Bu, setiap hari juga enggak selalu saya berbuat dosa. Yakinkah Bapak Ibu? Dosa yang tidak pernah kita keroso, dosa kecil. Apakah itu? 1, bojok, 2, ngerasani. Ya, kita itu ngomong aku gak ngerasani lho yo, wong wis mati. Lho iya kon lek ngerasani wong mati tekek kon. Ya, tapi dari sini kita itu terus melakukan. Di mana dosa duniawi itu langsung putar balik Saudara. Karena kita harus sadar sekaligus menyadari. Kalau kita tidak sadar dan menyadari, jadinya apa Saudara? Bertobat itu meninggalkan manusia lama dan kita mengenakan manusia baru setiap hari. Pertobatan itu juga kehendak Tuhan loh, rencana Tuhan. Masalahnya kita manusia itu mokong, sama-sama katakan mokong. Pokoknya gak mokong loh ya sing nang kene. Kenapa? Karena firman Tuhan dibentangkan setiap kali ibadah, tapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Harusnya masuk telinga kanan, itu nyantol di pikiran, ditanam di hati Saudara. Supaya apa? Firman Tuhan itu terjadi. Ketika kita menerima janji-janji Tuhan, barulah kita bisa bersaksi. Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Solusi dari Tuhan itu selalu yang terbaik. Yang penting kita itu penuh dengan firman. Kita terus paksa manusia kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh dan hidup di dalam pertobatan. Saya yakin 1000% solusi itu akan kita dapatkan. Apapun masalah kita Bapak Ibu. Saya undang W.L. Singer, pemain musik.
Next slide terakhir. Janganlah meminta diringankan bebanmu, melainkan mintalah dikuatkan pundakmu untuk melakukan perjuangan sampai mendapatkan solusi dari Tuhan. Jangan pernah menurunkan impianmu agar sesuai dengan kenyataanmu saat ini, tetapi tingkatkan impianmu untuk menyamai impian besarmu. Bapak Ibu, dari sini kita melihat solusi dari Tuhan itu ada bagian yang harus kita lakukan. Kita akan melihat video ini. Bentar teman-teman, tahu nggak kisah di balik lagu I Have Decided to Follow Jesus? Lagu ini adalah kisah nyata yang mengguncang dunia di India. Sekitar 150 tahun yang lalu, Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan membakar hati para misionaris, sehingga mereka pergi ke laut timur India ke wilayah Assam. Tempat itu penuh suku-suku pemburu kepala dan Injil belum pernah masuk ke sana. Tapi mujizat terjadi, ada satu keluarga yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kemudian berita itu menyebar dengan cepat sehingga kepala suku marah dan memanggil keluarga itu ke tengah desa. Dia berkata, tinggalkan iman barumu itu atau keluargamu akan mati. Sang ayah menjawab dengan imannya, I have decided to follow Jesus, no turning back. Lalu anaknya dibunuh. Setelah itu kepala suku berkata dan mengancam lagi, masih mau bertahan? Istrimu berikutnya. Dan pria tersebut menjawab dengan air mata, though none go with me, still I will follow, no turning back. Lalu istrinya dibunuh. Tinggal sang ayah sendirian yang berdiri. Dan dia tetap berkata, the cross before me, the world behind me. Lalu ia pun dipanah dan mati. Tapi kisahnya belum selesai di sana, saudara. Kepala suku yang menyaksikan hal tersebut, ia terdiam, ia merenungi kasih pengampunan dan iman yang tak tergoyahkan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Kepala suku tersebut menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dan satu persatu warga desa mengikuti Yesus. Hari ini suara mereka masih terus bergema, dan Tuhan masih mencari orang-orang yang mau berkata, pengikut Yesus keputusanku. Jangan hanya puas menjadi orang percaya, tapi Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, pasti kita akan taat dan mengikuti Dia. Amin Bapak Ibu. Ya, kita nggak sampai di titik itu. Bersyukurlah. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Semua kita mengangkat tangan, katakan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Setiap kita manusia pasti pernah mengalami yang namanya kelemahan. Ketika kita menikmati alunan musik penyembahan ini, saya rindu kita semua merasakan hadirat Tuhan. Karena tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Apapun masalah persoalan kita hari ini, Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud untuk mendidik kita semakin hari semakin didewasakan di dalam Dia, supaya kita tidak cengeng, kita tidak hanyut oleh masalah. Solusi dari Tuhan itu yang terbaik. Yang penting kita melakukan bagian kita. Dengan kita kenyang firman Tuhan sepanjang hari, kita kuat di dalam doa yang sungguh-sungguh dan melakukan hidup di dalam pertobatan. Percaya kuasa Tuhan akan terjadi atas kita. Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Hamba-Mu Ibu Gembala dan semua tim penggembalaan tetap ada dalam pengurapan Tuhan. Jemaat semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan.
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Sekarang kemenangan dah, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Saya kembalikan kepada yang berkenan. Ku terima sekarang, oh kemenangan-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, haleluya. Kami terima kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ingin Tuhan, kami anak-anak-Mu, setiap hari kami berkemenangan di dalam Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah arah Roh Kudus berbicara lebih lagi. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam hidup kami. Di saat kami menjalani kehidupan ini Tuhan, ada firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Ibu Maria Tuhan. Kau mau berkati dengan pengurapan Roh Kudus yang lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Engkau sertai, Engkau lindungi. Urapan-Mu melimpah atas kehidupan Bu Maria Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini kami semua sudah mengaminkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan pekerjaan Tuhan yang kedua. Yang membelah laut, yang terluka badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau bantu
kasih. Pagi hari ini ya Bapa, kami semua bersama dengan seluruh jemaat Zion Permai mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa, yang menjadi kekuatan ya Tuhan di dalam hidup kami, untuk menegur kami, untuk memberikan kekuatan teguran Tuhan, supaya kami kuat Tuhan dalam Engkau, supaya kami punya satu kebiasaan untuk menikmati firman-Mu, membaca firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Maria Tuhan. Engkau pakai hidupnya makin hari, makin berkenan dimanapun beliau melayani. Selalu menjadi berkat. Berikan pembukaan firman-Mu dengan limpahnya ya Bapa. Berkati seluruh keluarganya ya Tuhan. Dari yang kecil sampai yang besar, Tuhan pakai semua keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Kau berkati leader singer, Engkau berkati pemain musik, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, supaya mereka pulang dengan membawa firman-Mu. Dan firman-Mu itu Tuhan diingat, dilakukannya Tuhan, dan diresapinya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini pasti datang kepadamu dan menjadi berkat, menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu keluar dari rumah Tuhan, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Yang